Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas menjua-jua, menjua-jua. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak Gubernur Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Rahmayadi, sekaligus beliau ini adalah senior saya di perguruan karate Kala Hitam, hormat saya Sensei. Yang saya hormati Bapak Brigjen John Sihobing yang mewakili Pangdam Bukit Barisan. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Tadi malam saya telepon Kasdam Pak Didit, Pangdam diwakili oleh Bapak. Terima kasih, ini sebuah kebanggaan, kehormatan yang besar buat kami pemuda Batak Bersatu. Begitu juga dengan Kapolda Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Utara Barat. Terima kasih atas supportnya Pak, atas pemuda Batak Bersatu. Begitu juga dengan seluruh Dewan Pendiri yang sangat saya cintai, karena pemuda Batak Bersatu ini berdiri karena karya kalian. Yang saya hormati penasehat Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara Bapak Syekh Hasibuan. Begitu juga yang saya hormati rekan-rekan dari organisasi masyarakat, sahabat saya Larsiang Situmpul, Oras Bangso Batak. Terima kasih atas kehadirannya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kami dari Ikatan Pemuda Karya, dari AMPI, dan seluruh organisasi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menerima kami hadir di Sumatera Utara ini. Sedikit saya bercerita kenapa bisa terbentuk Pemuda Batak Bersatu. Bulan Juli tahun 2018 saya protes sama gubernur masalah Danau Toba Syariah. Saya datang langsung dari Jakarta untuk menanyakan, Pak, Bapak benar nggak ada wacana itu? Dengan tegas Pak Gubernur menyampaikan itu adalah berita bohong dan hoax. Jadi Pemuda Batak Bersatu saat ini terbentuk karena tantangan dari gubernur. Saya masih ingat sampai sekarang Pak Gubernur minta kita bisa menciptakan wisatawan 1 juta 1 tahun ke Danau Toba. Saya sangat ingat itu Pak, dan itu akan menjadi janji kami untuk membantu program Bapak menjadikan Danau Toba menjadi destinasi pariwisata dunia, dan kita bisa menciptakan bukan 1 juta tapi lebih 1 juta. Ini tugas kawan-kawan di Sumatera Utara. Siap ya? Siap ya untuk menciptakan wisatawan 1 juta Pak ya, 1 tahun 1 juta. Saya ingat betul waktu itu Pak Gubernur minta, kalian jangan tahunya protes, saya siap fasilitasi kalian, ciptakan bagaimana caranya mendatangkan wisatawan 1 juta ke Sumatera Utara, baik lokal maupun mancanegara. Jadikan ini program prioritas DPD Sumatera Utara, karena Gubernur Sumatera Utara, pemerintah Sumatera Utara siap memfasilitasi. Saya masih ingat itu Pak. Terima kasih Pak Gubernur atas supportnya. Jadi ini adalah sebuah motivasi yang diberikan Bapak Gubernur, sehingga saat ini kita bisa terbentuk di 21 provinsi dan 4 negara luar negeri. Ini bukan pencapaian yang membahagiakan, tapi ini adalah beban yang luar biasa. Kenapa? Ini menjadi tanggung jawab, karena kita memberanikan diri membawa nama Pemuda Batak Bersatu. Seluruh orang Batak mempunyai pengharapan besar terhadap kita, menjadikan organisasi ini organisasi permataban, menjadikan organisasi ini organisasi yang dicintai, menjadikan organisasi ini menjadi pejuang toleransi di negara Republik Indonesia. Jadi buat seluruh teman-teman, saya harus menyampaikan hormat saya, kagum saya kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah yang hadir saat ini. Dari yang paling jauh yang hadir dari Kalimantan Selatan, Bapak Dani Nabi Tepulu, terima kasih sudah hadir. Berikutnya yang paling jauh nomor 2 dari Yogyakarta, Bapak Sinulingga, terima kasih sudah hadir.
Dari DKI Jakarta, Bapak Dayan M. Siringo-Ringo beserta jajaran, nggak tanggung-tanggung. Ini DKI, dari DPD DKI berapa orang? 25 orang, 24 orang, luar biasa. Begitu juga dengan dari Provinsi Riau, ada hadir Endawira Tarigan, terima kasih sudah hadir juga ya. Begitu juga dengan dari Jawa Barat, yang paling ganteng ini Bapak Washington Simanjuntak beserta jajarannya. Mereka juga nggak tanggung-tanggung, bawa 36 orang dari Jawa Barat. Begitu juga saya tadi lupa menyampaikan hormat saya kepada seluruh pembina kami. Ada Abang Anda Gelbong Samosir SH. Terima kasih Abang Anda terhadap supportnya untuk organisasi ini. Jadi mungkin saya tidak berpanjang-panjang lagi. Saya harus tegaskan, kita punya moto solidaritas, toleransi, rukun dan gotong royong. Jangan itu jadikan hanya tertulis di baliho ataupun di kertas-kertas, tapi jadikan itu rule untuk menjalankan organisasi ini. Setelah kita menjalankan solidaritas, toleransi, rukun dan gotong royong, maka kita bisa menciptakan satu rasa, satu jiwa. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Terima kasih.